kombinasi fungsi. Nah, di sini kalau saya punya dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g, merupakan suatu fungsi, maka setiap x yang berada pada domain keduanya, yaitu pada domain f dan domain g, dinotasikan secara matematis kayak gini ya, x anggota dari domain f diiriskan dengan anggota dari domain dari g, maka nanti kita akan punya 4 definisi ini, yaitu penjumlahan fungsi, pengurangan fungsi, perkalian fungsi, dan pembagian fungsi. Hati-hati kalau pembagian fungsi f per g, di sini syaratnya g-nya tidak boleh sama dengan 0, kayak gitu. Jadi ini adalah kombinasi fungsinya, definisinya kayak gini ya. Itu jika f dan g merupakan suatu fungsi, maka setiap x yang berada pada domain f dan domain g didefinisikan 4 ini, yaitu f ditambah g itu akan sama dikenakan ke x akan sama dengan fx plus gx, kemudian f dikurangi g dikenakan ke x akan sama dengan fx min gx, kemudian f dikalikan g dikenakan ke x akan sama dengan fx dikalikan gx, dan kalau f dibagi dengan g ini harusnya kurang ya, dikenakan ke x ini akan sama dengan fx per gx dengan syarat gx-nya tidak 0, kayak gitu. Kemudian ketika saya punya c bilangan real dan saya punya f itu fungsi, untuk setiap x anggota dari domain f, maka nanti saya akan punya fungsi cf. Fungsi cf itu didefinisikan kayak gini, seperti itu. Oke, langsung saja ke contoh 1.9. Di contoh 1.9 ini diketahui dua fungsi, yaitu fx sama dengan akar x dan gx sama dengan akar 1 min x. Kemudian kita disuruh mencari apa di sini? Suruh mencari fungsi hasil penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian, yaitu ada 6 bentuk ini. Kemudian selain mencari hasil fungsinya, kita disuruh mencari domainnya. Oke, satu persatu. Yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 di sini saya punya penjumlahan dua fungsi, yaitu f ditambah g dikenakan ke x. Ini tadi definisinya akan sama dengan apa? fx ditambah gx. Oke, fx-nya siapa? Akar x. Kemudian gx-nya siapa? Akar 1 min x kurang x. Kayak gini. Nah, kemudian coba perhatikan, kita disuruh mencari domainnya juga, domain hasil penjumlahan ini. Untuk mencari domain dari hasil penjumlahan dua fungsi ini, ya kita harus identifikasi domain dari fungsinya, domain dari fungsi f dulu. Fungsi f ini bentuknya akar x. Tadi domainnya apa? X anggota X lebih bilangan real dengan syarat x-nya lebih besar sama dengan 0. Ini ya. Nah, ini tadi kalau kita gambarkan di dalam bentuk garis bilangan, berarti gimana? Saya punya 0 di sini. 0 ini kesana semakin positif kan ya? Berarti ada tanda sama dengan, berarti dia ikut kan? Bulatan penuh. Bulatan penuh berarti ke arah sana. Oh, berarti domainnya ini. Kayak gitu. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan domain dari Fungsi G. Domain dari fungsi G gimana? 1 kurang X Ya, lebih X elemen anggota bilangan real dengan syarat, ingat, ini di dalam akar harus positif. Berarti 1 min X harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 1 harus lebih besar sama dengan X. Artinya X-nya kurang dari sama dengan 1. Kayak gini. Nah, kemudian ini kalau kita bawa ke garis bilangan, nanti bentuknya kita akan punya apa di situ? Di sini misalnya 0 di sini, kemudian 1 di sini, berarti arah kiri ke sana ya. Arah kanan berarti ini ada tanda sama dengan, berarti bulat penuh, berarti ke arah sana. Ini domain dari F. Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan domain dari F ditambah G. Berarti domain dari F ditambah G kita iriskan antara dua domain ini. Berarti gimana cara mengiriskannya? Ya kita gambar di dalam satu garis
bilangan. Berarti di sini saya punya 0, di sini saya punya 1. Ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif. Nah, berarti ini tadi domain dari si F, ini domain dari G. Berarti domain dari F tadi dia ke arah dari 0, ini ke arah kanan. Kemudian domain dari si satunya G-nya berarti dari ini ke sana. Kayak gitu kan ya. Berarti hasil irisannya di mana? Di tengah. 0 antara 0 sama 1. Nah, berarti ini adalah domain dari F ditambah G. Berarti domainnya ini apa? X anggota bilangan real. X-nya berada di antara 0 sampai 1. Oke, seperti itu ya. Ya. Ya, Bu. Ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Jangan malu-malu bertanya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, yang nomor 2, 3, 4 nanti silahkan dicoba sendiri, yaitu tentukan fungsinya kayak gimana, domainnya kayak gimana. Sekarang saya akan mencoba yang nomor 5. Yang nomor 5, Ibu. ini diminta apa yang nomor 5? F per G G. dikenakan ke X. Berarti saya punya Fx per Gx. Berarti gimana itu? Akar X per akar sama dengan akar X dibagi dengan akar 1 min X. Nah, ini bisa saya sederhanakan bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Iya. Nah, hati-hati. Tadi ketika menemui bentuk pembagian, ada syarat yang harus diperhatikan. Syaratnya apa? GX-nya nggak boleh sama dengan GX-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, GX-nya di sini siapa? 1 kurang X. 1 min 1 min X. X. Ini nggak boleh 0. Berarti nanti domainnya gimana ini? Domain F per G-nya. X Dia di kurang 1 terdefinisi nggak? Enggak. Enggak, berarti tadi Kurang dari kalau 1. domain irisannya ini kan ini, berarti 1 termasuk enggak kalau untuk kasus ini? Enggak. Enggak. Berarti X anggota bilangan real dengan domainnya siapa? 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Kenapa? Ya gara-gara ini tadi bentuknya Fx per Gx. Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini artinya 1 min X tidak boleh sama dengan 0. Yaitu kalau kita lanjutkan X-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadilah domainnya begini. Oke, yang nomor 6. Di situ dimintanya G per F dikenakan ke X. Berarti saya punya apa? Gx per Fx. Berarti nanti jadi apa ini? Akar 1 kurang dibagi X akar akar X. Kalau disederhanakan jadi 1 min X kurang dibagi X per X. Nah, perhatikan kalau di sini berarti siapa yang nggak boleh 0? X. X-nya nggak boleh 0. Sorry, sebentar. Tunggu. Tadi kan GX-nya bentuknya akar 1 min X ya? Akar 1 min X kan sebenarnya ini yang nggak boleh 0 kan awal mulanya? Ya, Bu. Nah, ini tadi kita kelewat satu langkah, ini nggak boleh 0, ini artinya kalau ini nggak boleh 0 berarti 1 min X tidak boleh sama dengan 0 baru ketemu ini, gitu kan ya? Iya. Nah, hal yang sama, ini Fx tidak boleh sama dengan 0. Fx-nya tadi apa? Akar X. Akar X tidak boleh sama dengan 0. Kalau akar X tidak boleh sama dengan 0, artinya sama saja X tidak boleh 0. Nah, berarti domainnya gimana ini? Domain G per domain per F. X anggota bilangan real dengan syarat 0 kurang dari X kurang dari sama X kurang dari sama dengan 1. Itu ya, 1 malah boleh kalau di sini karena di sini bentuknya kayak gitu.
Itu ya? Iya. Iya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Belum.